Pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu protokol yang digunakan pada WAN, yaitu protokol point to point atau biasa disingkat dengan PTP, point to point protokol. Point to point protokol adalah salah satu protokol yang digunakan untuk mengenkapsulasi data pada komunikasi serial WAN point to point. Selain protokol PTP, sebenarnya ada protokol yang lain, yaitu protokol HDLC atau HDLC. Nah, PTP sendiri adalah pengembangan dari protokol HDLC dengan dilengkapi beberapa fitur tambahan. Di antaranya adalah autentikasi, kemudian kompresi, multilink, dan sebagainya. Nah, sehingga di sini PTP adalah suatu protokol yang bisa dikatakan lebih lengkap dibandingkan protokol pendahulunya, yaitu HDLC. Dan juga protokol PTP ini bersifat non-proprietary, jadi bisa digunakan oleh berbagai vendor. Nah, untuk pertemuan kali ini telah disediakan topologi dalam paket tracer. Tentunya rekan mahasiswa sudah mendownloadnya. Nah, dalam topologi ini kita memiliki, di sini ada dua provider, ada provider Telkom dan provider Indosat. Ini tentunya bukan Telkom dan Indosat sebenarnya, ini hanya memudahkan kita untuk membayangkan kasus realnya. Kedua provider ini memiliki klien di sini, ada BNI, ada SMA 3 yang dilayani melalui layanan komunikasi serial WAN. Anggap ini adalah komunikasi teknologi list line, jalur sewa. Begitu juga dengan SMA 3 dilayani oleh Indosat melalui jalur sewa seperti ini. Komunikasi yang bersifat point to point. Nah, dalam simulasi tentu di sini kita hubungkan router dengan router secara back to back. Walaupun sejatinya ya tidak back to back seperti ini. Di sini harus ada perantara modem atau CSU DSU ya. Kemudian di tengahnya ada carrier pembawa ya. Nah, pembawanya bisa berupa jaringan telepon tentunya ya. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam command line-nya dari router ya. Pertama kita lihat router AST.NET. Ini router AST.NET. Kalau kita lihat status dari interface S0/0/0/0, kita lihat di sini bahwa status serialnya di sini, status interface-nya adalah up, ya, line protocol is up. Kemudian enkapsulasinya di sini ternyata menggunakan HDLC. Nah, jadi secara default ketika kita menghubungkan router back to back menggunakan melalui serial pada router Cisco, maka secara default dia akan menggunakan protokol HDLC untuk mengenkapsulasi komunikasi tersebut. Nah, tentunya kalau kita lihat di BNI juga demikian ya. Kita show interface S0. Ya, demikian ya, kita akan peroleh di sini juga enkapsulasinya HDLC. Ya, tentu dari kedua sisi harus match, harus sesuai. Dua-duanya harus HDLC ya. Jadi kita lihat sama ya, baik BNI maupun AST.NET. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin ubah enkapsulasinya menjadi point to point protocol? Kita masuk ke interface S0/0/0 ya. Kemudian kita ubah enkapsulasinya dengan perintah encapsulation PPP.
Nah, sesaat setelah kita ubah enkapsulasinya menjadi PPP, di sini interface-nya langsung down ya, karena tentunya mismatch ya. Yang satu adalah masih HDLC, sementara yang satu sudah point-to-point protokol, ya, sudah PPP. Nah sekarang coba kita aktifkan di BNI, kita samakan encapsulation-nya PPP, tapi sebelum itu kita debug. Kita debug komunikasi PPP agar kita bisa men-trap bagaimana komunikasi PPP ya. Jadi kita debug PPP negotiation. Kita debug PPP packet ya. PPP paket ya. Jadi kita debug. Nah, coba kita aktifkan di sisi BNI. Kita masuk ke global mode. Kemudian interface S0/0/0. Kita aktifkan encapsulation. Encapsulation PPP. Nah, kita lihat di sini. Status interface-nya di sini masih down ya. Nah, tapi sejenak kemudian di sini up ya. Nah, kalau kita lihat apa sih yang terjadi ketika kita ubah enkapsulasinya menjadi PPP ya. Jadi kedua sisi BNI maupun Astinet di sini sudah berubah menjadi PPP. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Nah, jadi ketika status enkapsulasinya kita ubah menjadi PPP, maka saat kemudian di sini sublayer dari PPP akan mengubah state-nya di sini jadi state open. Jadi dia akan melakukan establishing PPP ya. Nah, kita tahu di sini ada LCP. LCP adalah sublayer dari PPP. Oke, baik. LCP atau kita sebut dengan link control protocol. Ini adalah sublayer dari PPP yang berhubungan dengan layer bawah. Kita tahu bahwa PPP dibagi menjadi dua sublayer. Yang pertama adalah LCP, kemudian yang kedua adalah NCP. LCP bertugas adalah untuk menetapkan atau membangun sesi dari PPP. Nah, kita lihat di sini pertama LCP akan mengubah statusnya menjadi open, kemudian dilanjutkan akan berkomunikasi dengan partnernya yaitu BNI menyesuaikan opsi konfigurasi yang dimiliki oleh kedua sisi. Harus disamakan antara di sisi Astinet dan di sisi BNI. Kemudian setelah kedua konfigurasi tadi match sama, disupport oleh keduanya, maka LCP akan memasuki fase establish. Ya. Nah, sampai tahapan ini, maka koneksi PPP ini sudah ready untuk digunakan oleh NCP, yaitu sublayer PPP yang berkomunikasi dengan layer atas. Ya. Nah, kita lihat di sini, misalkan, ini ada beberapa kode paket. O ini artinya outgoing, sementara I artinya incoming, jadi ada paket yang keluar, outgoing berarti yang keluar dari interface, incoming yang masuk. Nah,
kode sini C021. C021 ini terkait dengan komunikasi LCP. Ini tadi bisa berupa tadi request konfigurasi di antara kedua sisi atau menyamakan konfigurasi, bisa saja seperti itu. Kemudian komunikasi LCP yang lainnya adalah maintenance koneksi ya. Kemudian di sini kita lihat ada kode 0057. 0057 ini terkait dengan komunikasi layer atas ini adalah IP versi 6 ya. Kemudian ini adalah 021, ini terkait dengan komunikasi IP versi 4. Berikutnya untuk mengakhiri debug PPP, kita bisa gunakan perintah undebug all. Nah, maka proses debug tadi, debug itu adalah menampilkan komunikasi secara atau paket-paket komunikasi secara real time ya. Fungsinya untuk kita melakukan troubleshooting dan monitoring biasanya seperti itu. Berikutnya kita konfigurasi juga untuk koneksi dari ISAT BDG dengan SMA 3. Kita ubah menjadi menggunakan protokol PPP. Caranya tentu sama dengan yang tadi. Ya. Kita masuk ke dalam interface. Kita ubah encapsulation-nya. Encapsulation PPP. Kemudian di SMA 3 juga demikian. Kita masuk ke interface S0/0/0. Ini bisa disingkat jadi encap, seperti itu bisa. Oke, pertama status serial interface-nya down ya. Masih down, kita tunggu sampai up. Cukup lama ya. Oke, agak lama ini, akhirnya up ya. Jadi karena dua sisi sudah, dari sisi protokol atau enkapsulasi sudah match ya. Status koneksi PPP kita bisa lihat melalui status interface. Ya tentunya interface S0/0/0. Kita bisa lihat dengan show interface S0/0. Nah, di sini kita lihat status dari dua sublayer dari PPP. Di sini LCP, jadi status LCP-nya di sini sudah open, yang menunjukkan bahwa koneksi LCP sudah established. Kemudian di baris berikutnya di sini ada IPCP, CDPCP, dan IPv6CP. Ini adalah terkait dengan sublayer atas dari PPP yang kita sebut dengan NCP, Network Control Protocol. Di sini ada 3 protokol layer atas yang aktif ya, yaitu protokol IP, protokol CDP, dan protokol IP versi 6. Jadi ketiga protokol layer atas ini dilayani secara terpisah oleh
NCP. Begitu juga kalau kita lihat di SMA 3, yang kita bisa lihat di sini, statusnya juga demikian, jadi encapsulation-nya PPP ini sudah aktif, kemudian LCP-nya open, sudah established LCP, kemudian NCP-nya di sini ada 3 protokol layer atas yang difasilitasi, yaitu IP, CDP, dan IPv6EP.